Viral seorang pengamen waria mengamuk dan cekcok pada seorang pemuda yang tidak suka hanya diberi Rp2.000 upah mengamennya. Bahkan pengamen waria ini juga kerap memaksa saat warga yang dihiburnya tidak memberikan uang. Belakangan diketahui waria ini bernama Cika alias Tugiman. Cika yang telah merasakan warga akhirnya berhasil ditangkap petugas Satpol PP Banjarnegara, Jawa Tengah. Cika alias Tugiman ditangkap saat sedang mengamen di sekitar perkotaan. Tugiman ditangkap tanpa adanya perlawanan. Pelaku langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan. Yang mengejutkan saat mengamen, Cika ternyata menggunakan mobil pribadi sebagai sarana transportasi. Pelaku memarkirkan kendaraannya di kawasan pusat kuliner Banjarnegara sebelum berkeliling mengamen. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang yang mencurigakan, namun pembinaan tetap diberikan kepada pelaku. Jika baru saja melakukan kegiatannya, baru 2 lokasi toko yang di pengamen. Kemudian kita mengamankan pada saat yang bersangkutan saudara Tugiman alias Jika. Saya nggak ada angin, nggak ada apa, kok tiba-tiba dibawa. Kan aku juga sempet trauma lah, sempet shock gitu. Terus tapi sih aku yakin kalau orang yang nangkap aku selagi saya orang lagi keadaan lagi baik-baik, itu pasti orang itu baik gitu. Sebelum di Banjarnegara, Cika sudah pernah mengamen di beberapa kota, di antaranya Jakarta, Tegal, Purbalingga, dan kini kembali ke kampung halamannya. Dari pekerjaannya sebagai pengamen, Cika mengaku mampu membuat 2 unit rumah termasuk 1 rumah yang bertingkat, serta membeli 1 unit mobil pribadi. Dalam sehari penghasilannya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp800.000 tergantung dengan kondisi cuaca dan ramainya lokasi mengamen. Sepasang kekasih pelaku penculikan bocah di Sedati Sidoarjo ini ditangkap polisi di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Penangkapan dilakukan setelah ibu kandung korban melaporkannya ke polisi. Kedua pelaku, BDN 23 tahun dan ADR 22 tahun, mengaku nekat menculik bocah laki-laki berusia 1 tahun 6 bulan karena ibu kandung korban memiliki utang kepada pelaku ADR yang merupakan sahabat dari ibu korban. Modusnya sejoli ini membujuk korban untuk ikut beli susu kemasan kesukaan korban. Bagi kawan-kawan yang punya tanggungan sehingga anaknya ini dijadikan jaminan untuk melunasi hutang. Dari salah satu terlapor ini membujuk anak dari korban. Jadi dibujuk untuk diajak beli susu. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti handphone milik pelaku dan pakaian korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dua pelaku spesialis pencuri kabel diringkus aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Keduanya ditangkap karena nekat mencuri rangkaian kabel tembaga sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Kedua pelaku mencuri kabel milik stasiun TV yang telah disiapkan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Kabel senilai Rp20 juta itu kemudian dibakar dan isi kabel berupa tembaga dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp900.000. Kedua pelaku diduga merupakan spesialis pencuri kabel bawah tanah yang selama ini paling diburu petugas. Dari salah satu TV nasional mengaku kehilangan kabel yang disiapkan untuk siaran 17 Agustus di sekitar Monas Gambir. Jumlah kerugiannya kurang lebih 20 juta dihitung, panjang kabel 200 meter. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku mencuri aki lampu lalu lintas di Kota Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Aksi terjadi tengah malam saat situasi jalanan sepi. Tanpa ragu, pelaku memanjat lampu lalu lintas dan mencuri aki di dalamnya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, kedua pelaku berhasil ditangkap di dua lokasi berbeda. Satu pelaku disergap saat melintas di jalan, sementara pelaku lainnya ditangkap di kediamannya. Dalam penangkapan ini, petugas turut mengamankan barang bukti aki. Saat diperiksa, keduanya mengaku telah mencuri 13 aki dari lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Muara Tewe. Aki ini dijual ke pengepul rongsokan dengan harga Rp200 hingga Rp250.000 per unit. Sementara sudah terungkap melakukan pencurian di 6 titik lampu lalu lintas dan masih kita kembangkan beberapa titik penerangan jalan juga ada kehilangan. Kita tunggu hasil dari penyidikan apakah berkaitan dengan para pelaku juga. Atas perbuatannya, keduanya terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Penggerebekan dua pelaku pengeroyokan hingga menyebabkan korban nyaris hilang telinga ini terjadi di sebuah penginapan di kawasan Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. Keduanya ditangkap saat sedang bersama teman kencannya di dua kamar yang berbeda. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan pengembangan dan menemukan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Motifnya, korban cemburu dan berusaha mendatangi sang mantan di kontrakannya di Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. Sesampainya di kontrakan, korban bertemu dengan pelaku yang juga cemburu kepada korban. Pertengkaran tak terhindarkan yang berujung pengeroyokan. Terluka akibat dikeroyok oleh dua orang tersangka dengan motifnya itu cemburu, di mana korban mendatangi pacarnya, kemudian ada pelaku, di mana pelaku dan bersama temannya langsung cekcok mulut dan berakhir dengan pembacokan bagian kepala. Pelaku kini menjalani pemeriksaan dan mendekam dalam sel tahanan Mapolda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.